Kembali lagi di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari CSS. Kita akan membahas tentang fonts. Jadi CSS fonts itu adalah properti digunakan untuk mengatur jenis huruf, ukuran, warna, style, dan sebagainya. Dalam penggunaan CSS untuk fonts itu ada dua jenis, yaitu sans serif dan serif, dan ini adalah perbedaannya. Jadi untuk sans serif ini adalah fonts yang polos, sementara yang serif ini ada yang namanya bentuk tambahan di setiap sudutnya. Kali ini kita akan membahas tentang fonts family. Jadi ada dua tipe nama fonts family, yaitu generic family. Itu adalah grup font family yang mempunyai kemiripan tampilan. Contoh adalah sans serif ya, maksudnya sans serif, serif dan monospace. Kemudian ada font family atau font family yang lebih spesifik lagi. Jadi ada Times New Roman, Arial, Trebuchet, dan sebagainya. Jadi untuk generic family ada serif. Untuk font family-nya misalkan Times New Roman, kemudian ada Georgia. Jadi font serif punya garis kecil umumnya runcing di ujung huruf. Lalu kemudian ada sans serif. Contohnya itu adalah font family-nya adalah Arial atau Verdana, juga Verdana. Kalau sans berarti tanpa. Jadi fontsnya tidak punya garis kecil di ujung hurufnya. Jadi tanpa serif, maksudnya seperti itu kalau sans serif. Kemudian ada yang namanya monospace. Contohnya yaitu Courier New, kemudian Lucida Console. Jadi ciri-cirinya adalah semua karakter monospace punya lebar huruf yang sama. Jadi kita bisa lihat di huruf atau font family dari Courier New maupun Lucida itu semuanya lebarnya sama. Nah, untuk menggunakan font family seperti halnya di slide sebelumnya, jadi contohnya Georgia, kemudian Arial dan sebagainya, kita menggunakan properti CSS yaitu font family yang digunakan untuk menentukan grup jenis font family yang digunakan elemen tertentu. Contoh misalkan font family Trebuchet MS, Arial, sans serif. Aturannya adalah fallback. Jika font family pertama tidak ditemukan, contoh di sini Trebuchet MS tidak ditemukan, atau browser tidak support, maka akan menggunakan font selanjutnya, yaitu contohnya di sini kalau misalkan Trebuchet MS tidak disupport atau tidak ada di sistem, maka akan menggunakan Arial. Jika Arial tidak ada atau tidak disupport oleh browser, maka akan menggunakan sans serif. Jika nama fonts lebih dari satu kata, maka gunakan atau diletakkan dalam tanda petik. Jadi ada double quotes. Untuk memisahkan antar font family, gunakan koma. Jadi contohnya di sini kalau misalkan kita gunakan Trebuchet MS, karena ini lebih dari satu kata, jadi ini ada dua kata, jadi kita pisahkan dengan spasi seperti ini dan gunakan yang namanya namanya double quotes. Dan kemudian untuk huruf selanjutnya atau font family selanjutnya itu gunakan koma. Kemudian ada yang namanya font style. Font style itu adalah properti CSS yang umumnya digunakan untuk teks miring atau italic. Contohnya di sini kita gunakan yaitu font style normal, font style italic, ada font style oblique. Untuk oblique punya makna yaitu leaning. Tapi untuk oblique ini jarang digunakan, biasanya digunakan adalah italic. Kemudian kita akan membahas tentang font size, yaitu adalah properti CSS yang digunakan untuk ukuran teks. Contoh, kalau kita gunakan font size 16 pixel, kemudian font size 1 em. Jika tidak diatur font size-nya, maka browser akan mengatur sendiri. Jadi menggunakan default yang ditentukan oleh browser. Kalau misalkan H1, maka ukurannya browser sudah menyediakan. Untuk paragraf, browser juga sudah menyediakan. Kemudian ada ukuran biasa untuk font, ada pixel, kemudian persen, ada em. Dan untuk em itu adalah perbandingan antara em dan pixel adalah 16 pixel sama dengan 1 em. Ada keuntungan kalau misalkan kita gunakan em, user bisa mengatur size text dengan setting ukuran teks di semua browser.
Jadi misalkan di browser Mozilla maupun Chrome itu ada pengaturan untuk mengatur namanya huruf saja. Jadi kalau misalkan untuk perbesar, perkecil itu biasa gunakan IM. Dan IM sangat sering digunakan atau yang paling sering digunakan oleh developer untuk menentukan ukuran dari teks. Jadi kalau misalkan kita bisa convert dari pixel ke IM, maka ada aturan yaitu 16 pixel sama dengan 1 IM. Jadi kalau misalkan 2 IM sama dengan 32 pixel. Kemudian ada properti font weight digunakan untuk mengatur tebalnya font. Contoh kalau misalkan kita font weight itu adalah bold, kemudian font weight normal, dan ada font weight dengan angka yaitu 300. Nilainya ada bold atau angka misalkan 100 sampai 900, dan kemudian semakin besar angka semakin tebal sampai maksimum. Jadi misalkan maksimumnya adalah 900, jadi yang bisa ditentukan itu paling tebal itu 900 dan paling tipis itu 100. Kemudian ada yang namanya font variant, properti CSS yang digunakan untuk dijadikan small caps atau convert dari lowercase ke uppercase, dan untuk huruf pertama yang sudah uppercase akan diubah menjadi lebih besar. Contoh kita akan gunakan yaitu font variant normal, kemudian font variant small caps. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya Sublime dan sudah saya ketik untuk HTML-nya, dan kita bisa langsung isi dengan elemen-elemen yang kita butuhkan. Dan di sini sudah tersambung dengan style 6. Jadi kita gunakan style 6 CSS, dan kemudian kita akan coba untuk menentukan, misalkan kita akan buat elemen H1. Di sini akan saya isi dengan judul teks, misalkan seperti ini, dan kemudian saya akan buat sebuah paragraf. Misalkan untuk paragraf ini adalah sebuah teks kalimat. Oke, seperti ini. Nanti kita akan coba untuk demo satu persatu untuk setiap elemen. Jadi setiap elemen nanti akan kita buat berbeda. Kemudian saya akan buat yang namanya sebuah list. Dan di sini kita akan isi dengan misalkan nama buah-buahan, misalkan mangga. Kita kopas saja. Ini sampai 4 seperti ini. Yang kedua misalkan jeruk. Yang ketiga adalah pisang, dan yang terakhir yaitu apel. Oke, setelah kita buat list, kita akan buat yang namanya div dengan sebuah kelas, misalkan teks 1, misalkan seperti ini. Dan di dalamnya kita akan ketikkan misalkan huruf lip atau kalimat lipsum, misalkan lorem ipsum dollar sit amet. Oke, seperti ini. Oke, karena kita butuh banyak, kita akan copy. Oke, seperti ini. Oke, cukup. Kita akan coba untuk menseleksi dari elemen-elemen ini, dan kemudian kita akan coba untuk properti dari font-fontnya. Jadi contohnya saya akan seleksi yang pertama adalah elemen H1. Kemudian yang pertama adalah kita akan coba font family. Font family. Misalkan di sini saya akan coba untuk memberikan Arial. Jadi hurufnya adalah Arial. Oke, sebelum kita menyimpan CSS ini, kita akan coba untuk melihat demo dari HTML ini saja. Nah, ini untuk yang versi tidak ada CSS-nya. Jadi ini tampilan standar dari HTML-nya. Dan secara default kita akan lihat di sini adalah Times New Roman. Jadi browser Chrome atau browser mana aja biasanya menggunakan Times New Roman sebagai font family defaultnya. Jadi ketika kita tidak menentukan font family-nya, maka browser misalkan Chrome ini akan menentukan kalau Times New Roman adalah font dari teks yang ada di dalam browser. Kita akan teruskan di CSS-nya. Setelah kita menentukan font family Arial, maka kita akan lanjutkan dengan sans serif. Jadi
Arial ini akan diproses lebih dahulu. Kalau misalkan Arial ini tidak disupport, maka yang terakhir adalah sans serif. Karena apa? Sans serif, monospace, dan serif itu adalah standar dari yang sudah ditentukan oleh browser, jadi ini selalu bisa dibaca. Oke, kemudian kita akan lihat hasilnya. Kalau misalkan kita tentukan font family-nya, maka hasilnya untuk H1 ini akan berganti teks atau apa, fontnya menjadi Arial. Contoh kalau misalkan kita ke paragraf. Di paragraf misalkan saya akan tentukan font family itu adalah misalkan Segue. Jadi ini adalah font yang sudah terinstall di laptop saya, misalkan font Segue Script. Oke, seperti ini. Dan kemudian kalau misalkan tidak ada font Segue atau tidak support, misalkan untuk font selanjutnya yaitu sans serif sebagai cadangan, kemudian serif sebagai cadangan. Oke. Kita akan lihat ketika saya gunakan font family Segue Script, maka hasilnya adalah, nah ini. Jadi fontnya akan berubah jadi Segue Script. Jadi seperti handwriting ya. Oke. Jadi kalau misalkan di komputer saya misalkan ini mempunyai font Segue Script, tapi di komputer teman-teman atau mungkin di HP tidak ada font Segue Script, maka akan menggunakan yang namanya sans serif. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan coba untuk list. Jadi kita akan pilih UL seperti ini. Di UL saya akan coba untuk font family-nya. Saya akan isi dengan yang umum, yaitu Comic Sans MS. Oke. Kemudian cadangannya yaitu sans serif. Oke, seperti ini. Atau serif saja, kita gunakan serif. Oke. Kalau kita lihat di sini, maka yang terjadi adalah ya, jadi ini akan berubah menjadi Comic Sans seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk yang terakhir, yaitu di teks 1. Di teks 1 ini saya akan isi dengan font family, yaitu Trajan Pro. Trajan Pro ini adalah font yang sudah terinstall, dan saya akan isi dengan serif ketika Trajan Pro ini tidak disupport atau tidak ada. Oke, jadi saya akan seperti ini kalau misalkan kita gunakan Trajan Pro. Selanjutnya kita akan gunakan properti CSS yang kedua, yaitu font style. Misalkan untuk yang H1 ini saya akan buat italic. Oke, jadi kalau italic nanti akan jadi miring. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk yang paragraf, misalkan saya copy di sini, dan ini akan saya ganti jadi oblik. Sebenarnya hampir sama antara italic dan oblik, tapi untuk yang oblik ini punya maksud atau makna, yaitu learning. Jadi ada makna khusus, dan ini bisa digunakan di SEO, jadi Search Engine Optimization, untuk mencari makna tertentu di dalam kalimat. Tapi jarang sekali digunakan untuk yang kita masih awam, karena learning ini ada teknik khususnya. Lalu untuk list ini, untuk UL ini, saya akan stylenya akan saya buat normal saja. Jadi normal ini adalah default dari browser, jadi ketika kita tidak tentukan, maka browser akan menentukan kalau font style itu adalah normal. Kemudian untuk yang teks ini akan saya ganti jadi teks 1 ya, akan saya ganti jadi italic.
Oke, seperti ini. Kita reload. Nah, jadi miring. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk properti selanjutnya, itu adalah font size. Font size itu tadi digunakan untuk menentukan ukuran huruf, dan kita kali ini yang H1 ini saya akan coba untuk menentukan menggunakan pixel. Contoh di sini saya akan gunakan pixel, jadi saya isi 20 pixel seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, kalau kita reload, maka H1 yang ukurannya tadi sangat besar akan berubah menjadi ukurannya itu 20 pixel saja, jadi lebih kecil dari ukuran semula. Jadi browser sudah menentukan ukuran dari H1 misalkan 70 pixel karena kita ubah jadi, atau misalkan 40 pixel berubah jadi 20 pixel karena sudah kita tentukan di CSS. Jadi kita override dari versi default yang sudah ditentukan oleh browser. Selanjutnya untuk yang paragraf ini kita copy, lalu kemudian kita letakkan di sini, dan saya akan ganti ini menjadi IM. Jadi kita gunakan IM dan kita isi misalkan 1. Jadi nanti kalau misalkan kita gunakan 1, ini adalah 16 pixel. Kalau misalkan kita ingin lebihkan lagi, misalkan 20, maka kita gunakan 1,25. Oke. Jadi 1,25 ini adalah 20 pixel. Kalau misalkan kita lihat, ini kita reload, maka yang terjadi ini akan lebih besar, jadi 20 pixel. Selain kita gunakan IM dan pixel, kita bisa gunakan yang namanya centimeter. Kita bisa ganti di sini misalkan 1 cm untuk list. Jadi kalau kita reload, maka yang terjadi ini hurufnya akan lebih besar karena ukurannya adalah centimeter. Oke, kemudian saya akan coba untuk di sini saya copy, lalu kemudian saya gunakan yaitu persen, misalkan 200%. Kalau misalkan kita reload, nah dia akan lebih besar karena hurufnya akan 2 kali besar. Jadi huruf yang standar itu adalah 100%, ketika kita perbesar 2 kali maka menjadi 200%. Selanjutnya kita akan coba untuk berikan yang namanya font weight. Untuk H1 ini kita gunakan font weight, kemudian kita tentukan untuk yang ini adalah bold. Jadi bold ini akan membuat hurufnya menjadi lebih tebal. Kalau misalkan kita reload, kita akan lihat kalau maaf, karena apa, H1 ini secara standar itu hurufnya sudah tebal, jadi kita tidak bisa gunakan bold lagi. Kalau misalkan untuk yang paragraf ini saya akan isi misalkan font weight ini menjadi 100. Kalau kita reload, maka yang terjadi tidak terjadi apa-apa karena ini adalah 100 itu berupa teks yang tipis, dan SegioScript sepertinya juga menentukan kalau font weight 100 ini, maka yang terjadi adalah dia menggunakan yang versi yang tipis atau yang standarnya. Kecuali kalau misalnya kita ganti menjadi 700, maka yang terjadi ini akan menjadi tebal. Kalau misalkan kita reload, nah ini akan menjadi tebal. Oke. Kemudian untuk yang UL, saya akan coba untuk UL ini misalkan ini 900. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan lihat di sini akan menjadi maksimal tebalnya. Oke, selanjutnya untuk yang teks 1 ini akan saya buat misalkan ini bolder. Yang terlihat adalah nanti ini akan lebih tebal karena untuk bolder ini tingkatnya lebih dari bold. Jadi lebih tebal lagi daripada bold.
Dan yang terakhir kita akan gunakan yang namanya font varian. Jadi kita akan gunakan yang pertama adalah small caps. Kita akan lihat kalau misalkan kita terapkan di H1, maka yang terjadi adalah hurufnya nanti akan jadi jadi kapital semua, tapi huruf yang pertama itu akan menjadi lebih tinggi dari yang selanjutnya. Misalkan jadi seperti ini. Jadi semuanya ini adalah kapital, tapi yang huruf pertama ini akan menjadi caps. Contoh lagi, kalau misalkan kita copy ke dalam list ini, oke, kemudian kita reload, maka yang terjadi akan sama, tapi tidak terlalu terlihat. Tapi yang huruf pertama dari setiap kata itu akan menjadi besar, lebih besar daripada huruf selanjutnya. Oke, itu tadi untuk tutorial dari CSS Font. Untuk referensinya adalah W3 School, CSS3, dan Mozilla Org. Dan kemudian kita bisa lihat di video selanjutnya di channel Junior Dev. Kita akan membahas yang namanya, misalkan di sini adalah tema WordPress dan sebagainya. Bisa kalian ikuti. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang border image dan outline CSS. Jangan lupa untuk follow Junior Dev baik Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan bisa menghubungi melalui email. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan, silakan kirim komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih.